Dehidrasi, jika tidak segera ditangani bisa menurunkan fungsi dan kinerja otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eci! Bukan ekstra jemput. Oh iya. Ya aku klarifikasi, banyak yang berdasar EJ itu singkatannya apa? Bukan ekstra jemput. EJ ya EJ. EJ Sport. Tersedia di minimarket. Ini kita mau bahas apa sih? Enggak, sebenarnya tadi tuh kita pengen ngucapin selamat kan udah Basa-basi kamu biar dapat bonus to the point aja, mau minta fakta apa? kan kita mau ngucapin ini. Gak langsung aja tuh point, mau tanya apa? Gak usah selamat buat maraton kan. Aku tahu kamu tuh, wah aku, yuk kita ngucapin Pak Tirta biar dapat bonus traktiran. Gak ada kayak gitu. Kan bulan puasa nggak boleh susun. Oh iya betul. Ya udah. Enggak, aku mau nanya pertanyaan titipan aja sebenarnya. Wus, bukan hanya anak yang titipan ya. Bukan hanya ada orang ya dititipan di dunia kerja ya. Enggak, nanya aja. Nih, Satu titipan bisa jadi nggak jadi. If you know, then you know. Oke. If you know, then you know. IYK ya. Iya. Mau nanya nih, apakah lari pada saat puasa cenderung HL lebih sedikit naik dari biasanya? Wah, jawabannya nih, apakah lari saat puasa, lari saat di bulan puasa, heart rate cenderung lebih naik daripada biasanya? Jawabannya fakta. Mau kamu lari sebelum berpuasa, ini buat teman-teman muslim yang berpuasa ya. Kalau yang nggak berpuasa ya nggak ngaruh apapun. Jadi buat kalian yang berpuasa, kamu mau lari sebelum berbuka, setelah berbuka, habis tarawih, atau bahkan sebelum sahur dan setelah sahur, jawabannya tuh tetap akan berpotensi heart rate-nya sedikit lebih tinggi, atau namanya cardiac drift. Cardiac drift itu bukan jantung yang ngedrift, bukan. Tapi peningkatan detak jantung dari kamu standby idle, sampai idle tuh idle ya. Idle sampai, bukan idle dan idle, jadi jantung idle sampai beraktivitas. Itu akan sedikit lebih cepat. Dikarenakan ketika kita berpuasa itu kan kita akan kekurangan elektrolit, kita kekurangan glikogen, gula pada otot, kita kekurangan gula pada darah, kita juga kekurangan cairan. Sehingga akhirnya jantung bekerja ekstra keras untuk menyuplai darah ke dalam tubuh kita. Ibaratnya gini, gula pada otot kosong nih glikogennya. Otomatis kan jantung akan ngasih suplai, wah kok kosong terus nih, dia akan memacu darahnya terus. Sehingga akhirnya jantungnya akan sedikit lebih tinggi detak jantungnya. Nah tetapi semakin sering kalian latihan bertahun-tahun, contohnya atlet elit, dia latihan bertahun-tahun, 8 tahun, cardiac drift minimal. Makanya di sini ada beda bagi penghobi dan atlet elit. Bagi atlet elit, itu dia bisa latihan dengan cardiac drift yang minimal. Beda sama penghobi yang dia cepat naik. Nah itu kalau dari saya. Dan jangan lupa, kalau olahraga, ini diminum pas udah buka puasa. Jangan nanti lagi ngabuburan, wah EJ Sport. Banyak yang kemarin tanya, dok kalau saya minum EJ Sportnya jam 4 sore gimana? Batal mas. Jawabannya saya Kristen. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Plot twist. Nggak apa-apa. Ya, ini kan soalnya gulanya cepat, energi cepatnya. Jadi bisa meminimalisir tragedi hipoglikemia alias kelingan. Next. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari saya sendiri nih Pak. Asik. Kenapa kalau misalkan kita pengen meningkatkan endurance pada saat long run, itu disarankan lari di zona heart rate 2? Nah, ini pertanyaan saya bagus dan teknikal. Jadi buat teman-teman sekalian kan lari itu banyak. Ada lari jarak pendek, jarak tengah, jarak jauh. Ya, lari long run itu sebenarnya tidak ada jarak yang pasti dikatakan long itu berapa. Ada yang mengatakan 5.000 meter itu udah long, ada yang mengatakan 10 kilo long, ada yang seperti saya tuh HM itu baru long gitu. Nah, pada dasarnya yang dibangun itu adalah aerobik atau mesin aerobiknya. Jadi kalau kalian pengen bertahan lari berjam-jam, itu yang dibakar adalah aerobiknya. Jadi gimana otot kalian bisa memaksimalisasi oksigen yang diserap oleh tubuh dengan cadangan energi yang ada, sehingga kalian bisa lari panjang. Nah, kalau cara untuk melatih aerobik endurance itu dengan cara isi latihan di heart rate tertentu, entah itu zona 2 atau zona 3. Karena isi run itu subjektif. Saya bisa aja lari zone 4 dan mengatakan saya isi. Tapi yang kita segmentkan adalah lari di detak jantung zona 2 sampai zona 3 itu akan memaksimalisasi mesin aerobik sehingga otot kalian itu bisa digunakan dalam waktu yang panjang. Karena asam laktatnya nggak numpuk, seimbang antara oksigen CO2 itu ibaratnya
Oksigen dapat, CO2 seimbang terus. Nah, kalau kandungan CO2 pada tubuh itu lebih tinggi sedikit, jadi ngos-ngosan. Itu alasan kenapa kita ngos-ngosan, karena kandungan CO2 pada tubuh, asam laktatnya udah sedikit lebih tinggi daripada oksigen yang diserap. Akhirnya kita ngos-ngosan dan tubuh merespon dengan cara capek. Nah, kalau kalian mesin aerobiknya bagus, otomatis kalian akan punya cadangan energi untuk nge-push. Nah, itu tugas kalian buat interval jarak tengah dan pendek. Itu anaerobik. Sehingga ketika cadangan energi udah menipis, kalian bisa tetap nge-push dengan O2 yang tipis, namanya anaerobik. Nah, di sini harus seimbang. Mesin aerobik udah dilatih, speednya juga harus dilatih, sehingga anaerobik dan aerobik juga seimbang. Itu pentingnya zona 2. Kalau saya sih nganggapnya isi run itu subjektif. Saya nganggapnya ya latihan di zona heart rate tertentu. Tanyakan pada coach Anda ya. Next. Jangan lupa ECG. Support. Support. Next, masih tentang heart rate nih Pak. Jadi kalau misalkan ada kasus dia lagi santai, tidak melakukan aktivitas sama sekali, tapi heart rate-nya di atas 90. Stefan Matika. Jadi teman saya, fotografer saya namanya Mas Stefan itu sering dia duduk tapi heart rate-nya 100 BPM. Nah ini kapan dikatakan normal nggak normal? Nggak tahu. Kalau misalkan nggak dibawa ke dokter jantung. Ada orang yang duduk doang tuh heart rate-nya 100. Padahal ketika kita kondisi duduk, tenang, itu harusnya heart rate yang normal ya 60-80-an. Kenapa bisa 100? Ya nggak tahu. Bisa jadi terjadi kondisi genetik mungkin aritmia, atau mungkin dia rutin merokok atau rutin makan garam terlalu banyak, atau kandungan lemaknya terlalu banyak, obesitas. Karena bagi orang obesitas duduk aja ada 100 BPM. Jadi intinya kalau ingin mengetahui kalian itu jantungnya normal apa enggak, ke dokter dan periksa EKG itu hal yang paling minimum. Dan EKG itu murah, di setiap puskesmas pusat itu ada, puskesmas utama ya, itu ada. Next. Apakah tinggi badan punya pengaruh yang signifikan terhadap kencang lari seseorang? Wah, ini pinter banget ini. Itu pertanyaanmu cerdas ya. Cerdas dong. Jadi apakah tinggi badan memiliki faktor yang utama untuk membantu kencangnya lari seseorang? Jawabannya iya, itu fakta. Orang yang memiliki tinggi lebih tungkai panjang, itu kan stride-nya jadi panjang, Mas. Oh. Ya. Jadi orang yang femurnya panjang, tibianya panjang, jadi kakinya panjang, itu kan akan bisa stride panjang. Jadi gini, rumusnya berlari cepat itu adalah stride, panjang stride, jadi jangka dengan cadence. Kalau kamu pengen kencang, solusimu mau naikin cadence atau manjangin stride. Sesimpel itu kan. Ngicik. Kamu mau ngicik apapun kalau lari apa. Jadi gini, kalau kakinya panjang kayak Petra tuh P-Source, kalau bisa follow pelari SAC, itu kakinya panjang. Dia sekali lari isilan aja bisa 1,2 meter. Aku cuma 80 cm. Bayangin kalau dia cadence-nya 200. Otomatis orang yang memiliki genetik tungkai panjang, itu akan bisa mencapai pace 4 lebih effortless daripada orang yang tungkainya pendek. Cuman kelebihan orang yang badannya pendek adalah beban jantung jadi ringan. Karena kan yang disuplai kecil. Jadi di sini lawang sinawang. Orang yang kakinya panjang dan tinggi, itu jantungnya juga akan cepat besar. Kenapa? Karena kan yang disuplai gede banget dan tinggi banget. Sementara orang yang pendek, walaupun dia cadence harus ngicik, jantungnya akan cenderung lebih adem. Kenapa? Karena yang disuplai lebih pendek dan lebih kecil. Jadi di sini tuh tubuh tuh dan dunia tuh adil. Kalau di soal fisik. Disinilah teman-teman harus tahu bahwa performa fisik seseorang itu sangat bergantung pada genetik. Contoh, genetik pelari Kenya. Sekali lahir udah langsung di ketinggian 2000 meter. Otomatis kandungan hemoglobinnya, kandungan sel darah merahnya, jantungnya akan cenderung lebih di atas rata-rata dibandingkan pelari Asia Tenggara. Apalagi pelari di Norwegia, di Iceland. Dia sudah lari di suhu dingin, sudah biasa di suhu ekstrim. Otomatis ketika ditempatkan di suhu biasa, ya dia normal. Disinilah tubuh itu sangat tergantung dengan genetik dan adaptasi. Tapi bukan berarti yang lari pendek itu jelek. Enggak, pelari pendek itu enak karena jantungnya itu jadi lebih effortless daripada yang tinggi-tinggi. Ya kayak Ucil aja, Kana, tingginya 165. Jantung dia adem terus. Ya karena tubuhnya kecil. Tapi kalau orang kayak Petra enak. Walau jantungnya biasa-biasa aja, jadi jantungnya cepat gede. Tapi kan dia sekali jauh 1,2 meter. Jadi sebenarnya wang sinawang kalau dari saya. Kenali tubuhmu aja. Next. Jangan lupa, ECG. Next. Mitos atau fakta dok, rutin olahraga seperti berenang ataupun lari bisa mengurangi kambuhnya asma.
Asma itu sebuah kondisi penyempitan pada saluran pernapasan. Entah itu di bronkiolus atau di bronkus. Dan olahraga itu hanya membantu untuk memaksimalisasi sistem aerobik, terutama jantung dan paru. Oke dulu ya. Tapi untuk mengontrol asma itu harus dengan obat-obatan yang diurus oleh dokter penyakit dalam atau dokter paru. Karena asma itu kambuhan. Sulit untuk sembuh tapi bisanya dikontrol. Ada asma yang uncontrol. Jadi dia itu kalau misalkan sekali kambuh bisa menyebabkan eksaserbasi akut. Wah, itu jadi chaos gejalanya, bisa mengalami penurunan kesadaran. Dan itu tidak bisa selesai hanya dengan olahraga. Hanya bisa dikontrol kalau asmanya ringan. Kalau sudah berat, itu kambuhannya harus dikontrol oleh obat-obatan yang diurus oleh dokter paru. Makanya bagi para penderita asma yang berat, ya dia harus konsul ke dokter paru karena dia bisa kambuh sewaktu-waktu. Itu jawabannya. Next. Dan EJ ini nggak bisa dimasukin paru. Nah, takutnya kan EJ-nya dihirup buat Jangan menyembuhkan dong. asma. Enggak, beda. Keselak. Next. Pedes tuh. Tulang yang pernah cedera, geser, ataupun patah tidak bisa kembali pulih 100% meskipun sudah disembuhkan. Ini jawabannya mitos. Tulang yang patah, tulang yang bergeser, itu bisa kembali normal asalkan dibenahi dengan baik oleh spesialisasi yang bagus, SPOT. Recovery-nya juga bagus oleh SPKFR atau fisioterapi. Jadi kenapa kok tulang tidak bisa kembali normal? Ini yang ngomong spesialis ortopedik, kalian bisa cek kontennya Dr. Asa, Dr. Afri, Dr. Kadafi, banyak banget SPOT yang ada di medsos. Jadi ini tulang, ini tulang. Ini tulang, tulangnya itu kayak gini, oke? Terus patah, kayak gini. Terus dibenerin, direposisi tok, jadi gini. Sesuai nggak? Nggak ya, tapi dia akan tetap fungsi. Tetapi tidak kembali normal. Kenapa? Karena ada yang tidak nyambung secara sempurna. Nah, kalau misalkan sudah faktur komplit terus dioperasi, tujuannya operasi SPOT adalah supaya tulang ini kembali sempurna. Ya, jadi ortopedik itu tidak menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan itu diri manusia sendiri. Karena sistemnya pertumbuhan tulang itu ada osteoblast, ada osteoklas. Ya, jadi tugasnya ortopedik itu menyambung yang patah. Nah, misalkan dia dislokasi, klek bahu, dibenerin. Tapi kan dislokasi itu banyak. Kalau dislokasinya bahaya, dia bisa merobek otot, ligamen, atau merusak persendian. Akhirnya apa? Kalau tidak diberi dengan baik oleh ortopedi, sering dislok, fungsinya jadi berkurang. Jadi, injury prone atau fungsi tulang yang tidak kembali normal, fungsi otot yang tidak kembali normal, fungsi ligamen yang tidak kembali normal, itu akibat recovery yang tidak terlalu bagus. Makanya teman-teman kalau ada gejala patah tulang, gejala cedera, jangan pernah self-diagnose. Selalu ke dokter tulang, dokter SPOT. Ya, itu kalau dari saya. Next. Olahraga yang berlebihan bisa menurunkan sistem imun pada tubuh. Jawabannya fakta. Jadi ada yang namanya tuh kurva. Ya, orang yang nggak olahraga, itu kurvanya di sini. Nggak bagus gaya hidupnya. Lalu dia akan olahraga terus sampai konsisten bagus. Olahraga yang berlebihan itu justru bisa menurunkan imun di sini. Kenapa coba? Karena ketika olahraga berlebihan, tubuh tuh kena stres. Mikrotier, jantungnya lelah, central nervous system lelah. Dan akhirnya tubuh lelah itu butuh recovery. Ketika recovery nggak cukup, dikasih pressure lagi, apa yang menjadi dikorbankan? Sistem imunitas tubuh. Gejalanya gini, kalau kalian sudah rutin olahraga, dan tiba-tiba kalian malah jadi gampang sakit, berarti olahraga kalian berlebihan, recovery kalian nggak cukup, kerja kalian juga berlebihan. Itu alasan ada orang ngomong kerja-kerja tipes. Kerja berlebihan bisa menyebabkan tipes, itu bukan karena tipesnya, karena imunitasnya turun sehingga dia jadi gampang sakit. Itu betul. Biasanya terjadi bagi orang yang program maratonnya itu ekstrim, latihannya ekstrim, program angkat bebannya ekstrim, padahal pressure kerjanya juga tinggi. Akhirnya jadi gampang sakit. Itu kalau dari saya. Jadi jawabannya fakta. Kenali tubuhmu. Know your limit before push your limit. Dan jangan lupa, setiap olahraga sedia EJ Sport kalau olahraganya sedang atau berat. Next. Kenapa ada yang bilang kalau habis lari ataupun olahraga pada umumnya, kaki harus dibuat selonjoran? Ini yang ngomong sebenarnya dokter SPKFR dan dokter jantung. Kenapa
harus dibuat selonjoran, sebenarnya nggak harus juga. Tetapi setelah kita leg day, setelah kita olahraga tenis, bola, lari, atau apapun yang menggunakan otot bagian lower tuh secara masif dan secara konsisten terus-menerus, itu harus ada yang namanya cooling down. Nah, dengan kita cooling down, itu kan otot ada yang budet-budet. Harapannya yang budet-budet ini bisa kembali. Nah, kalau misal kita recovery-nya dan cooling down-nya itu nggak bagus, itu akan menyebabkan potensi cedera pada fascia, pada ligamen, dan otot. Ya, dan biasanya recovery-nya itu dengan cara stretching pada cooling down. Ada yang stretching itu, kenapa kok rata-rata harus dengan diselonjorkan doang ya nggak ngaruh, harus di cooling down yang benar. Stretching dan cooling down. Tujuannya untuk meminimalisir timbulnya cedera. Dan ingat, di betis ini kan banyak pembuluh darah vena, dan pembuluh darah vena itu beda sama arteri. Dia kembalinya tuh dengan katup. Nah, supaya aliran darah balik di kaki tidak terhambat kembali ke jantung, stretching ini membantu hal itu. Jadi buat kawan-kawan sekalian yang habis lari berat, ya habis lari jangan lupa cooling down untuk meminimalisir cedera. Jadi jangan langsung habis lari pesmat berhenti gek gitu loh, enggak. Harus diturunkan bertahap. Supaya jantungnya ini dari 180 BPM karena interval kembali ke 100 BPM-an, terus stretching, cooling down supaya asam laktatnya bisa diolah kembali. Itu jawabannya. Dan jangan lupa setiap olahraga EJ Sport. Next. Terakhir ya. Yes. Karena tanya terus nih haus, Mas. Oke. Puasa ini, Mas. Mumpung haus dan saya dehidrasi juga nih. Dehidrasi, jika tidak segera ditangani bisa menurunkan fungsi dan kinerja otak. Pertanyaannya plot twist ya. Saya kira pertanyaanmu ginjal. Pinter juga nih hakim kali Kan ini. ginjal udah pernah dibahas waktu itu. Otak ya. Iya. Jawabannya bisa secara indirect. Jadi ketika kamu olahraga berat atau kerja berat dan kamu kekurangan intake cairan berat ya, berat itu per orang beda, itu bisa menyebabkan dehidrasi berat. Dehidrasi berat itu bisa menyebabkan gangguan pada ginjal, acute kidney injury, gangguan pada jantung, shock hipovolemik, di mana dua-duanya ini akan menyebabkan gangguan pada otak karena suplai darah ke otak jadi menurun. Terus kreatininnya bisa naik sehingga kreatinin dan urin itu racun dan mengganggu kinerja otak. Nah, karena ada acute kidney injury itu fungsi ginjal berhenti dadakan. Dan fungsi ginjal salah satunya adalah membuang racun, filtrasi. Ya. Akhirnya apa? Kreatinin, bukan kreatin ya. Kreatinin dan ureum yang harusnya dibuang itu beredar terlalu banyak di dalam darah. Dan ureum ini kalau beredar di dalam darah akan sampai ke otak. Akhirnya apa? Mengganggu kesadaran tubuh. Makanya gejala aki paling sering pada pelari maraton, kejang dan kehilangan kesadaran. Hilang. Makanya ini adalah mekanisme pada otak itu adalah mekanisme kedua kalau kamu dehidrasi berat. Makanya di sini saya bilang, bisa lari tanpa minum cairan itu bagus. Kalau kamu sudah adaptasi. Tapi tetap tubuh kita itu butuh cairan. Makanya ketika long run, itu tetap butuh cairan. Nah, pas puasa ini intensitasnya diturunkan. Nah, kalau kalian maraton, nggak minum sama sekali, wah itu bisa acute kidney injury dan bisa menyebabkan penurunan kesadaran pada otak. Itu jawabannya fakta. Pinter, tapi indirect. Dan gejala itu gejala berat banget. Dan jangan lupa, setiap olahraga, EJ Sport, kecuali ngabuburan. Kalau dari saya, itu aja. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Salam EJ Sport. EJ Sport! Yes! Udah lengkap, Dani. EJ Sport! Yes! Cebut!